perjalanan hidup yang membawa saya berangkat umroh di tahun 2018, ketika Allah menganugerahkan saya untuk berangkat umroh, yaitu dipanggilnya hati saya untuk berangkat ke sana sebagai ungkapan rasa syukur nikmat dengan diberikannya rasa sehat kembali setelah diberikan ujian cobaan yang begitu berat luar biasa, dengan diberikannya sakit kista selama kurang lebih 5 bulan, sehingga qadarullah diangkatnya rahim saya dalam kondisi keadaan secara fisik tidak sempurna karena sebagai seorang wanita sudah tidak memiliki rahim, tetapi tidak pernah mengurangi rasa syukur nikmat itu yang saya rasakan. Bahkan dengan tertanamnya selalu rasa syukur nikmat dalam hati saya merasa bahwa badan saya itu tetap utuh sempurna seperti wanita lain, ya. Tetap merasa bahwa rahim itu selalu ada dalam tubuh saya. Tetapi baru tersadar kalau sudah melihat para balita, bayi-bayi yang saya lihat tiap hari, dan ketika saya terbersit untuk hamil kembali ternyata tidak bisa. Di situ baru tersadar bahwa saya sudah tidak sesempurna yang seperti dulu lagi, tapi tetap tidak mengurangi rasa syukur nikmat dan kebahagiaan dalam keseharian saya. Karena hidup ini, apapun yang kita miliki, harta, tahta, jabatan, ketenaran, popularitas yang kita miliki adalah milik Allah semata, di mana tempat kita menyandarkan semua kehidupan, gerak langkah kaki kita, kemana kita kehidupan ini akan tertuju. Allah yang menunjukkan semua jalan kehidupan kita. Tugas kita berdoa agar selalu berada di jalan Allah. Dia sebagai hamba yang beriman dan bertakwa dan selalu menjaga kepercayaan yang Allah titipkan pada kita, yaitu keyakinan dinul Islam, memegang teguh kepada agama Allah dengan mengamalkan akhlakul karimah kepada sesama makhluk Allah, baik itu manusia, sesama manusia, bahkan alam semesta, hewan, tumbuhan, dan lingkungan semuanya lah, bahkan makhluk-makhluk yang khas astral juga, ya. Kita orang yang mempunyai akhlakul karimah tentunya punya adab tersendiri terhadap makhluk yang berbeda dunia sekalipun. Karena jin, ada jin yang baik, ada jin yang jahat juga, dan tugas kita serta jin yang baik, ya tentunya jin Islam itu untuk menyembah Allah, ya. Tugas untuk menyembah Allah sama seperti kita. Ketika saya dikaruniakan Allah untuk berangkat ke sana,
selalu ada pertanyaan yang datang terlebih dahulu. Kenapa saya berangkat sendiri? Itu yang terbaik. Jawaban yang tepatnya itu yang saya dapatkan ya. Kenapa saya berangkat dengan pesawat yang tidak sama dengan yang ibu saya, ayahnya, anak-anak pakai gitu ya. Karena saya waktu umroh kemarin tahun 2018 ini memakai pesawat Etihad. Setahu saya sih kurang begitu paham ya mengenai pesawat, produk mana itu saya tidak paham. Yang saya tahu dan saya rasakan, saya sangat mencintai tanah Arab dan Madinah ya. Madinah kan tempat makam Rasulullah, kita dimakamkan ya. Terus kalau Arab Mekah sendiri tempat kiblat kita berada, yaitu Ka'bah ya. Jadi otomatis kita haruslah menyayangi, karena kemana lagi kita mau berangkat umroh dan haji kalau bukan ke sana. Itu jadi sudah seharusnya kita menyayangi tanah Makkah dan Madinah itu. Dan saya tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa dalam pandangan saya maupun semua orang. Ini sekarang ini zamannya sesuatu yang mustahil, tetapi tidak mustahil terjadi. Itulah seperti adanya wabah corona ini, kita tidak pernah menginginkan adanya wabah corona, tetapi harus ada gitu. Kita tidak pernah menginginkan terjadinya wabah corona, tetapi wabah corona kalau Allah menginginkan terjadi ya terjadilah. Itulah sesuatu yang tidak kita pikirkan, di luar nalar dan logika kita, tetapi harus terjadi. Makanya banyak orang pusing memikirkan kenapa ini harus terjadi. Terus kalau memikirkan ke sana mah bikin pusing. Jadi orang juga setengah percaya dan tidak percaya. Itulah kalau kehendak Allah itu karena sesuatu yang di luar nalar manusia dan di luar logika manusia itu di situ. Nah, ketika saya berangkat umroh sendiri itu ada pertanyaan lagi. Ada berapa pertanyaan tuh? 3 pertanyaan. Saya dalam benak pikiran saya ketika umroh itu langsung ke Mekah, kalau nggak ke Madinah ya, ke bandara ya. Tapi ternyata pesawat Etihad itu harus transit dulu di Dubai. Ternyata harus transit di Dubai. Dan ternyata baru tahu saya sekarang ini ya, kalau pesawat Etihad yang saya tumpangi itu ternyata produknya Dubai. Ininya Dubai lah, maskapai Dubai. Ya karena saya tidak terlalu begitu mengikuti tentang keduniaan ini, saya hanya fokus ke dalam kegiatan saya sehari-hari, ngurusin anak-anak dan semua yang Allah titipkan.
dalam kehidupan saya. Jadi tidak terlalu tahu masalah keduniaan dan tidak terlalu menggebu-gebu tentang masalah keduniaan ini, karena dunia ini bagi saya itu hanya mata morgana semata gitu. Hanya tempat transit. Sementara yang harus kita bawa ke alam akhirat itu hanya amal kebaikan kita semasa di dunia. Jadi dalam mencari rezeki pun saya tidak semata-mata komersil, tetapi ada nilai bantu, saling tolong menolong dengan orang lain. Ada nilai ada nilai membantu meringankan beban orang lain lah ya. Di situ saya mengejar pahala di akhirat. Jadi bukan semata-mata buat komersil dari rezeki tambahan saya itu, tetapi untuk meringankan beban orang lain, untuk saling membantu lah ya. Saya seorang ibu rumah tangga, tetapi punya sampingan uang saku lah untuk mendapatkan uang saku itu. Alhamdulillah, rasanya kebahagiaan itu ketika melihat senyuman di mata orang lain, karena senyuman orang lain itu selain obat buat kita juga kebahagiaan tersendiri ketika orang yang kita bantu merasa terbantu dan tersenyum. Oh ya, berbalik lagi dengan cerita waktu transit di Dubai itu, saya sendirian ya. Rasanya ada rasa takut, tersesat, apalagi kita harus gerak cepat ya, transit di bandara yang begitu besar, termegah di dunia. Saya sendiri waktu itu dengan gerak cepat kaki yang tadinya masih belum, maksudnya gini, saya berangkat umroh itu dalam keadaan lutut belum bisa bergerak dengan sempurna ya, karena terlalu lamanya terbaring dan peradangan dari kista itu, jadi sehingga menjalar kemana-mana ke saluran-saluran peredaran darah, pena ya. Tetapi kuasa Allah ketika berangkat itu saya dikuatkan, bahkan dalam kondisi kurang sempurna berjalan, tetapi masih bisa menuntun orang tua yang membutuhkan bantuannya. Alhamdulillah, jadi tidak fokus kepada sakit apa yang kita rasa, tetapi kita mengulurkan tangan untuk memberikan keringanan sakit orang lain gitu. Di situ adalah rasa kebahagiaan tersendiri yang dirasakan oleh hati. Ketika di bandara Dubai itu rasanya bagaimana ya, rasanya sesuatu yang baru. Kotanya indah dan megah, tetapi apa ya, dirasakan karena kita merasa waktu itu berangkat umroh sendiri, jadi ya kita merasa sendirian. Tetapi Allah alhamdulillah mengirimkan teman-teman umroh yang baik lah ya, baik dari berbagai daerah dengan semua kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu sudah Allah pilihkan untuk kami berangkat bersama di situ. Masya Allah, Dubai itu terlihat megah dan indah ya. Rasanya seperti
benar-benar di dunia lain, benar-benar indahnya luar biasa. Itu hanya bersyukur bisa transit meskipun hanya sebentar di Dubai, untuk transit, untuk bisa melihat kota Dubai. Kota Dubai ya, insyaallah yang indah dan megah. Ternyata perjalanan hidup kita itu sudah tercatat sesuai dengan yang Allah mau, bukan yang kita mau. Jadi semuanya sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz ya. Dan Allah itu sungguh maha tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, sampai hal-hal detil yang tidak kita sukai. Dan hal-hal yang detil yang kita sukai, Allah itu sangat tahu pasti. Bahkan tahu yang terbaik bagi kita. Allah itu maha adil, maha bijaksana. Bahkan Allah itu menyayangi kita melebihi diri kita sendiri, melebihi orang tua kita sendiri. Karena Allah yang mengurusi semua kebutuhan kita itu bagi mereka orang-orang yang beriman bertakwa, yang menyadarkan hidupnya hanya semata-mata karena Allah. Mereka itu akan menyadari bahwa Allah itu Sang Maha Pengasih Penyayang, melebihi rasa sayang kita kepada diri kita, dan rasa sayang Allah itu melebihi rasa sayang orang tua kita kepada diri kita gitu. Jadi segala sesuatu yang kita alami adalah bentuk rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kita merasa ini kok berat ujiannya, ini cobaannya kok sudah melewati batas, tetapi Allah itu menginginkan sesuatu kebaikan buat kita, buat kehidupan kita, untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, itu agar semuanya menjadi baik dan lebih baik lagi.